pejabat kita. Kalau menyelesaikan masalah, jangan di media. Kalau Anda bicara di media, berarti Anda memancing kegaduhan. Jadi tidak salah. Sekarang di Al Zaitun katanya menemukan berdus-dus narkoba, padahal itu tidak ada. Dari Partisan, yaitu Pesantren Al Zaitun dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang Syekh Panji Gumilang, kami hanya menggugah kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Panji itu adalah orang tua kita, guru besar. Ya, itu harus dipikirkan karena dia meninggalkan 7.000 santri yang lagi belajar di sana. Dan santri yang belajar di Al Zaitun bukan hanya anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, tapi anak-anak dunia. Ada dari Malaysia, dari Qatar, Singapura, Filipina. Makanya ada kata-kata orang tua kita dahulu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Makanya sebelum masyarakat memponis Al Zaitun, lihat dulu, datangi dulu. Jadi jangan kita ini dimabuk oleh medsos, oleh TikTok. Ini akibat nih. Ini akibat saya hanya menggugah kepada pemimpin kita, kepada pejabat kita. Kalau menyelesaikan masalah, jangan di media. Kalau Anda bicara di media, berarti Anda memancing kegaduhan. Jadi tidak salah. Sekarang di Al Zaitun katanya menemukan berdus-dus narkoba, padahal itu tidak ada. Kemudian dikatakan menemukan kerangka manusia, padahal tidak ada. Itu akibat pejabat kita kalau menyelesaikan masalah selalu di media. Kenapa tidak memakai Undang-Undang 1945? Dia menyatakan kalau ada masalah selesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Dialog. Kalau memang pemimpin setuju salah, dipanggil, diajak dialog, diajak diskusi. Bukan bicara di media. Ini selalu menyelesaikan media. Banyak kasus-kasus yang lebih penting, banyak kasus-kasus yang lebih besar mestinya pemerintah menyelesaikan. Jangan pula seperti Al Zaitun. Al Zaitun itu yayasan, tempat orang mendidik anak bangsa. Kalau memang dia punya dana, itu adalah dana partisipasi. Mungkin pemberian dari wali murid, orang tua, atau bantuan dari mana. Jangan pula ketika dia punya dana dirampok. Negara ini negara hukum apa negara perampok? Lihat dulu, Anda jalan dulu ke Al Zaitun, lihat banyak gedung-gedungnya harus direnovasi. Santrinya 7.000 orang, tiap hari dikasih makan 3 kali. Jadi kalau Anda mendengar ada pemimpin agama bilang, sini santrinya Al Zaitun, kami yang jaga, kami yang lindungi, itu bullshit. Ngasih makan orang 1.000 aja sehari belum tentu mampu, apalagi 7.000 orang. Makannya, gizinya, pendidikannya, kesehatannya harus dipikirkan, tidak semudah dibayangkan. Bayangin tokoh-tokoh yang bicara sekarang, ya, sekelas siapapun, punya nggak dia pesantren? Punya nggak? Nah, seperti misalnya pemimpin di Jawa Barat mengatakan begini, begono, ada nggak contoh? Ada nggak di bawah pembinaan dia sebuah santri yang mewah, yang cerdas, lingkungannya sehat? Ada nggak? Nggak ada. Itu cuma bicara saja. Tapi ketika orang ada yang melakukan tempat pendidikan yang bagus, ada sifat iri dengki kita. Memang mungkin ada kesalahan dari Pak Panji Gumilang karena dia menyatakan tempat dia itu adalah pesantren. Tapi karena Pak Panji Gumilang merasa dia NKRI, dia Pancasila, dia Indonesia, hingga dia memperboleh lintas agama masuk ke pesantren. Nah, dengan lintas agama masuk pesantren tidak merubah keislaman kita. Begitupun orang Kristiani dengan dia datang ke pesantren tidak merubah kekristianinya. Kepercayaan itu
hanya ada di hati, bukan di mulut. Nah, kalau memang dia menista agama, apa yang dia nistakan? Di Al-Zaitun itu ada kepala sekolah TK, ada kepala sekolah SMP, ada kepala sekolah SMA, ada rektor. Jadi Stefan dia tidak terjun ke sekolah, dia seorang pemimpin. Saya juga bertanya dengan guru-guru sana, Anda tamatan mana? Dia bilang kami tamatan Universitas Islam Negeri. Kamu tamatan mana Pak? Saya tamatan ITB. Saya tamatan Unisba. Berarti kan guru-gurunya itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang intelektual. Nah, lantas saya tanya, kurikulum yang di sini memakai kurikulum apa? Ternyata di Al-Zaitun itu memakai kurikulum Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia, memakai kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka tidak punya kurikulum sendiri. Makanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Makanya mainlah ke Al-Zaitun. Al-Zaitun itu bukan barang baru. Itu diciptakan Pak Harto sudah 27 tahun. Masa kalau ada hal-hal yang tidak benar di Al-Zaitun, masa intelijen kita diam saja? Masa intelijen tidak tahu? Bullshit semua itu. Ini semua politik semua ini. Sekarang kasus Al-Zaitun belum selesai, ditimpa oleh kasus lain. Hingga kasusnya belum selesai, sudah ada kasus lain. Kalau bicara kekerasan, kalau bicara hal-hal yang tidak benar, Rocky Gerung, berani nggak kalian tangkap? Sampai sekarang Rocky Gerung masih berkeliaran. Saya rasa Panji Gumilang tidak sekejam itu, baik mulut, kata bicaranya tidak sekejam itu. Tapi kok ada Pak Panji Gumilang itu tidak jelas hukumnya. Nah segeralah. Satu lagi saya minta kepada petinggi, pejabat, maupun Pak Menteri Republik Indonesia ini, pembantunya Pak Jokowi, janganlah menyelesaikan masalah itu di media.